Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wafaqa man syaa min khalqihi bifadlihi wa karamihi وخذل من شاء من خلقه بمشيئته وعدله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم القائل في القرآن العظيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. الآية. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah dalam kesempatan yang berbahagia ini, pada hari yang mulia ini, di tempat yang mulia ini, kita senantiasa berusaha meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan semua kewajiban dan menjauhkan diri dari segala yang dilarang dan yang diharamkan semampu kita. Karena hanya dengan takwalah kita semua berhak mendapatkan kebahagiaan hakiki dan kesuksesan abadi di dunia ini sampai kelak di akhirat nanti. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hari berganti, bulan bergiliran, tahun pun berlalu. Tidak terasa kita sekarang sudah berada di akhir tahun Masehi ini, di penghujung penanggalan ini. Waktu terasa sangat cepat. Jatah usia kita hampir terlewat. Ajal semakin dekat dan maut pun menunggu kita setiap saat. Kita tidak tahu kapan kita meninggalkan dunia yang fana. Kita juga tidak tahu di mana dan bagaimana Allah akan mengakhiri hayat kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di sisa waktu yang tersisa, mari bermuhasabah dan merenungkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an umrihi fima afnahu wa an ilmihi fima fa'al wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anqafahu wa fima anfaqahu wa an jismihi fima ablahu. Yang artinya, tidak akan bergeser dua telapak kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai dia ditanya, dimintai pertanggungjawabannya tentang yang pertama, umurnya, kemana dihabiskannya, tentang ilmunya, bagaimana dia mengamalkannya, tentang hartanya, dari mana diperolehnya dan kemana dibelanjakannya, serta tentang tubuhnya, untuk apa digunakannya. Hadis riwayat Tirmizi.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada hadis tersebut terkandung 4 hal yang akan ditanya pada hari kiamat nanti. Yang pertama, an umrihi fima afnahu. Untuk apa umurnya dihabiskan sejak kita menginjak usia baligh? Sejatinya jika kita ada yang berumur 30, 40, 50, 60, 70, mungkin yang lebih dari itu yang ditakdirkan oleh Allah sampai sekarang, ketahuilah para jemaah sekalian bahwa umur kita sekarang adalah bukan umur yang efektif, bukan waktu yang efektif selama umur kita itu kita beribadah kepada Allah. Tidak, karena ada masa baligh. Seluruh apa yang kita yakini, kita ucapkan dan kita perbuat akan dipertanggungjawabkan kelak di akhirat. Berbahagialah bagi siapa saja yang dapat memanfaatkan umurnya untuk menabur amal soleh, dan celakalah bagi mereka yang menggunakannya untuk berbuat kerusakan di atas bumi ini. Alhasil, kita akan tergolong sebagai manusia terbaik bila dalam kesempatan hidup ini kita pandai memanfaatkannya, manfaatkan umur kita sesuai kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pertanyaan kedua pada hari kiamat di pada mahsyar, di mana kaki kita tidak akan bergerak sedikit pun sampai 4 pertanyaan tadi. Yang kedua adalah wa an ilmihi fima fa'al. Kita akan ditanya bagaimana pengamalan ilmu kita. Kita akan ditanya apakah kita telah mempelajari bagian ilmu agama yang fardu ain untuk kita pelajari atau tidak. Dan jika kita telah mempelajarinya, apakah sudah kita amalkan ataukah tidak. Ilmu akidahnya, dasar syariatnya terkait taharah, bersuci, salat, zakat bagi yang mampu, puasa, melatih hati, maksiat-maksiat anggota badan dan lain sebagainya. Sejauh manakah kita amalkan, kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam sebuah hadis diriwayatkan sahabat Huzaifah al-Yamani, wailun liman la ya'lam wa wailun liman 'alima thumma la ya'mal. Sungguh celaka, sungguh sangat celaka orang yang tidak belajar ilmu agama yang fardu ain, dan sungguh sangat celaka orang yang mempelajarinya tapi tidak mengamalkannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Perkara ketiga pada hari kiamat, pertanyaannya adalah wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Dari mana harta dan kemana dibelanjakan, untuk apa dibelanjakannya. Mencari anugerah Allah tidaklah dilarang, bahkan diperintahkan. Namun karena kasih sayang Allah, Allah juga memerintahkan manusia agar hanya untuk memakan yang halal lagi baik. Mafhumnya adalah kita diperintahkan untuk memperoleh makanan tersebut dengan jalan yang halal lagi baik pula. Halalnya, zatiahnya makanan dan cara mencarinya sangat ditekankan, sehingga kita wajib mencari dan memakan harta yang halal. Maka jika sewaktu di dunia kita selalu memperhatikan makanan yang kita makan dan cara mencarinya, tentu akan menyelamatkan kita dari pertanyaan pada hari kiamat kelak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ni'mal malus salih lirrajul salih." Rawahu Ahmad. Sebaik-baik harta adalah harta milik orang yang saleh. Hadis riwayat Ahmad. Karena orang yang saleh akan mencari harta dengan cara yang halal,
dan membelanjakannya untuk hal-hal yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pertanyaan keempat adalah wa an jismihi fima ablahu. Untuk apa badan jasad kita digunakan? Manusia dikurniai oleh Allah jasad yang sempurna, dilengkapi panca indera, akal, pikiran, hati, karenanya harus dimanfaatkan untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dilarang menjauhkan diri ke lembah kesengsaraan dan kebinasaan. Mata, telinga, tangan, kaki, mulut, indera tubuh kita kelak akan ditanyai dan dimintakan pertanggungjawabannya kelak di akhirat nanti. Jika seluruh anggota badan kita digunakan untuk berbuat taat, maka kita akan senang dan beruntung. Sebaliknya, jika kita menggunakannya untuk bermaksiat, maka kita akan merugi dan buntung. Ma'asal muslimin rahimakumullah. Walhasil, umur, ilmu, harta dan jasad adalah amanah Allah yang diberikan kepada kita, dianugerahkan kepada kita sesuai dengan kehendak Allah dan akan dimintai pertanggungjawaban kelak di akhirat. Maka jagalah amanah itu, berhati-hatilah dalam menggunakannya, karena bisa menjadi sarana kita mencapai surga dan juga menjadi sarana yang menjerumuskan kita dalam murka Allah Subhanahu wa taala dan azab nerakanya. Semoga Allah menolong kita, membimbing kita kepada keistiqomahan kita dalam ketaatan, memberikan keselamatan pada hari pertanggungjawaban amal perbuatan. Wallahu a'lam bissawab. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatuhu innahu huwas samiul alim. Allahumma alhamdulillah. Alhamdulillah wa kafa wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Faya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallah al-aliyyil azim. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin azim. أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم، فقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ادفع عنا البلاء والغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاص
خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.